Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzin Alvan Batiar dengan NIM 2411181094. Saya di sini akan presentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Pemilihan Jenis Lapis Perkerasan Jalan untuk Perbaikan Kerusakan Perkerasan Jalan di Cisarua Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang. Di era yang semakin maju dan berkembang ini, kebutuhan masyarakat akan terus meningkat. Baik masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki kebutuhan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk menunjang atau untuk menunjang kebutuhan atau kegiatan tersebut, yaitu adalah jalan raya. Jalan merupakan infrastruktur utama bagi roda perekonomian suatu daerah. Dengan semakin kuatnya perkembangan sektor ekonomi dan industri, maka permintaan akan sarana dan prasarana transportasi jalan yang baik, aman, dan menguntungkan akan meningkat dalam jangka panjang. Untuk konstruksi jalan, Indonesia telah memiliki peraturan dan pedoman dalam merencanakan tebal struktur perkasan jalan, hasil revisi, dan penyesuaian dari negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Overload adalah suatu keadaan di mana kendaraan membawa kelebihan beban yang diizinkan yang telah ditentukan menurut peraturan baik kendaraan maupun jalan. Untuk problem riset saya, yaitu sulitnya sumber yang terbaru atau referensi terbaru yang terkait topik yang diambil untuk penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada setiap habis perkerasan. Kedua, untuk mengetahui tebal masing-masing perkerasan di jalan akses Cisarua. Adapun ruang lingkup riset, agar pembahasan masalah tidak meluas dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah kajian studi yaitu Jalan Cisarua Lembang. Kedua, daerah yang dianalisis yaitu perkerasan Jalan Cisarua Lembang. Yang ketiga, perhitungan dimensi kendaraan. Adapun batasan penelitian, yaitu ada 4, mengetahui kecepatan rencana, jarak pandang, mengetahui kelandaian maksimum, dan alignment horizontal dan yang terakhir alignment horizontal dan alignment vertikal. Lokasi riset yang digunakan pada perancangan jalan berada di Jalan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dan bisa dilihat sebagai berikut. Untuk literatur review, dengan hasil perkerasan jalan lantur dari 4 metode perkerasan jalan lantur Bina Marga dimulai tahun 2002 sampai dengan pedoman yang terbaru tahun terbitan 2013 dengan studi kasus ruas jalan Spring Surat Batas Kedu Timur. Sesuai pedoman perkerasan jalan lantur, kemudian dibandingkan dan dikaji sehingga menghasilkan evaluasi tiap pedoman manual desain perkerasan jalan lantur. Salah satu material penting dalam pembuatan jalan adalah agregat. Sifat fisik agregat menjadi salah satu faktor penentu tebal habis perkerasan struktur perkerasan. Seperti pada Jalan Harum Thorir di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, adalah salah satu akses menuju kawasan Pelabuhan Gresik dengan kelas jalan kabupaten. Jalan sepanjang kurang lebih 1,2 km ini mengalami kerusakan berupa jalan yang bergelombang, berlubang, dan konstruksi beton yang hancur. Kerusakan ini disebabkan oleh muatan berlebih dari kendaraan yang melalui jalan tersebut. Tahapan penelitian yaitu ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh hasil penelitian di lapangan. Pada penulisan tugas akhir ini, yang merupakan data primer yaitu data volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan ini akan digunakan untuk mengestimasi waktu lalu lintas harian rata-rata yang melewati jalan tersebut. Pengambilan data yang digunakan yaitu 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu, dimulai pukul 7 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hari-hari pengamatan tersebut ditentukan karena sebagian besar 16 kebutuhan kegiatan yang berbeda-beda yang melalui jalan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan akan digunakan untuk mengestimasi jumlah lalu lintas harian rata-rata yang melewati jalan tersebut. Yang kedua ada data primer. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dari jalan yang ditinjau.
atau dari instansi lain yang dapat memberikan bantuan-bantuan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulisan tugas akhir ini. Untuk ulangan penelitian yang pertama, dimulai dengan memilih suatu struktur yang diperkirakan akan menerima beban bencana. Untuk kedua, regangan tekanan vertikal yang terjadi pada permukaan tanah dasar digunakan sebagai kriteria desain untuk mengendalikan akumulasi deformasi permanen. Adapun persamaan pengatur, yang pertama kecepatan bencana, yang kedua volume lalu lintas, yang ketiga adalah analisis lalu lintas kendaraan. Bisa dilihat seperti berikut. Adapun aplikasi yang digunakan yaitu Civil 3D dan Microsoft Excel. Adapun bagian alirnya seperti berikut, dan terakhir adalah daftar pusaka. Mungkin bisa dilihat di layar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.